Ini dari apa tahu? Dari garis tahu. Abang yakin tahu garis tahu. Apa ini? Tiba, tiba. Mana punya bang? Ini. Mama mau
Aku tidak, aku udah main. Sim, claro. Ah,
Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf baru bergabung karena baru selesai apel. Eh, kita tunggu Sorry dok. 8 menit lagi untuk kita mulai karena kita hanya diskusi saja. Oke dok. Kita mulai tepat di jam 15.50. Oke, Dokter Gio, terima kasih infonya. Baik dok.
Mama tuh tidak enak banget. Tuh kayak itu. Nah, mama, kamu masih boleh. Ya, mama, kita lihat. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah menanggapi permintaan kami untuk diskusi pada sore hari ini. Sangat mendadak, tetapi saya rasa penting karena saya menemukan beberapa hal yang menarik untuk kita bahas terkait dengan vaksinasi TD pada eh, wanita usia subur, baik hamil maupun tidak hamil. Terima kasih teman-teman UNICEF sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa menjernihkan, mencerahkan beberapa hal yang eh, dianggap penting untuk kita bisa bahas bersama terkait dengan vaksinasi TD. Eh, saya mau cek saja Dokter Ratih yang tadi eh, menanggapi saya di grup mitra kerja. Apa dokter sudah bergabung? Udah dok. Oh ya, ada. Oke. Baik dok, teman-teman semua, izin saya share screen yang saya anggap menarik ya.
Ini terkait dengan PWS. Izin sudah muncul di layar ya. Sudah, Dok. Sudah. Bapak Ibu, saya mohon tanggapannya, eh, terutama teman-teman yang mendalami tentang PWS ya, teman-teman UNICEF. Mungkin bisa memberikan gambaran dulu ke kami yang hadir, terutama yang dari kabupaten ataupun provinsi, terkait dengan eh, apa pentingnya di dalam PWS ini ada kolom tentang jumlah dan persentase ibu hamil diimunisasi dengan kolom status TD ibu hamil. Sebenarnya ini apa bedanya? Izin, mohon ditanggapi teman-teman UNICEF. Dokter Husni mau duluan kah? Silakan, terserah siapa. Mungkin dari Joshua kali ya kalau PWS nih. Oh iya, baik dok. Iya, dokter Gio izin. Ya, Mungkin kenapa sih di dalam pelaporan di imunisasi, terutama di pemantauan nilai setempat ini, ada dipisahkan antara yang diimunisasi dengan status dok. Sebenarnya, izin saya pindah posisi dulu. Ya, jadi untuk yang diimunisasi ini dok, ini sebenarnya untuk menerangkan jumlah ibu hamil yang dilakukan penyuntikan. Kenapa ini dipisahkan? Nah, ini yang diimunisasi ini terkait dengan untuk nanti juga perhitungan jumlah logistik dok. Berapa banyak sih ibu yang disuntik diimunisasi TDWUS pada periode tersebut, pada periode bulan ataupun tahun tersebut. Sedangkan kalau untuk status ini, di kolom status ini untuk mengetahui seberapa banyak sih ibu-ibu hamil yang sudah pada tahap status TD1, TD2, TD3, atau TD4. Karena yang membedakan ini, status ini dia bisa saja pada saat datang di kunjungan K1-nya pada saat di screening dia tidak dilakukan imunisasi dok, tapi ditemukan di tahun tersebut dia ternyata sudah status T3 dan tidak dilakukan penyuntikan karena intervalnya belum memenuhi dok, seperti itu. Mungkin baik. itu dok yang Ya, penjelasannya kenapa ada status dan juga diimunisasi. oke. Eh, Kalau saya lihat di PWS, saya ambil kesimpulan semua kolom kuning itu diisi secara manual oleh puskesmas. Nah, yang jadi menarik bahwa sesudah saya lihat semuanya untuk mengisi data profil kesehatan kabupaten, karena banyak banyak angka yang masih perlu divalidasi, terutama kemarin baru selesai TB minggu lalu dengan provinsi, kemudian malaria. Eh, Salah satu yang menjadi fokus saya untuk penginputan tabel profil sekarang adalah imunisasi. Nah, di sini saya lihat pada saat saya menghitung kolom jumlah dan kolom status, semuanya persis sama. Angka yang Memang ada di setiap kategori TD itu sama. Saya merasa ini janggal. Kalau menurut Joshua bagaimana ini? Apa memang seperti inikah angkanya persis sama atau seharusnya seperti apa? Iya, baik dok. Jadi kalau mungkin sedikit lagi dok saya jelasin kalau imut yang diimunisasi dengan status TD ini sebenarnya harusnya beda dok, karena bisa saja pada tahun tersebut ataupun pada periode tersebut yang kita imunisasi itu lebih rendah daripada status. Nah, mungkin kalau tidak sampaikan kalau untuk cakupannya capaian
sama, mungkin ini kendalanya di screening, Dok. Jadi screeningnya tidak dijalankan, jadi imunisasinya tetap diberikan karena mungkin sejauh ini case-case yang terjadi itu adalah setiap ibu hamil datang suntik 2 kali. Setiap datang ibu hamil suntik 2 kali. Padahal sebenarnya ketika statusnya di screening itu sudah tepat, sudah maunya dia sudah melengkapi sampai status T5, pada kehamilan tersebut berarti dia tidak perlu diimunisasi ataupun pada usia anak pertama ataupun sebelum menikah dia imunisasi. Pada saat hamil anak kedua mungkin dia kan sudah statusnya T3 atau T4 yang intervalnya belum memenuhi. Jadi sebenarnya kalau untuk status itu dia harusnya lebih tinggi daripada yang diimunisasi, Dok. Atau minimal dia sama. Tidak boleh yang di status itu dia lebih rendah daripada yang diimunisasi, Dok. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Nita, teman-teman dari KIA ada yang bergabung kah? Kalau dorong masih ada di ruangan, minta gabung kah? Tidak, Dok. Ada semua sudah pada berlibur ini. Saya ada WA, ada minta WA untuk WA pribadi tapi tidak ada yang respon. Mereka sudah libur. Lu tidak ada. Tidak ada, Dok. Teman-teman KIA sudah pada Izin, Dok. berlibur. Oh, ini Saya siapa? saya dengan Dokter Rati dari Oh, UNICEF. Oh ya, silakan dok. Nah, masalahnya Saya jangan sampai kejadian Joshua itu yang terjadi juga di bidang Kesmas dan di teman-teman puskesmas itu. Silakan dok. iya, iya, dua hal, Dok. Saya izin tadi mengundang Kak Osin dari provinsi ya, mewakili KIA karena KIA-nya MAPI nggak ada yang hadir. Katanya sih mau bergabung ya, Dok. Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Silakan, silakan. Nggak ada masalah. Ya. Terus yang kedua, Dok, saya setuju ya bahwa data ini aneh. Karena kayaknya too good to be true gitu ya kalau sama terus. Tadi kan eh, Joshua bilang yang status itu tidak boleh lebih rendah dibanding yang jumlah diimunisasi. Karena yang status ini kan data kumulatif ya dari ibu-ibu yang eh, sudah memenuhi kriteria TD yang tinggi ya, mau TD 3, 4, 5 dan seterusnya sehingga tidak memerlukan lagi imunisasi pada saat kehamilan yang saat ini ya dia datang. Tetapi kalau tadi kan Joshua juga bilang setidaknya harus sama. Tetapi kalau di tiap puskesmas angkanya persis sama kayaknya aneh banget gitu. Hebat banget gitu kalau bisa sama banget kayak gitu. Nah, cuma untuk melihat yang mana yang salah, jadi artinya dari puskesmas mana yang kurang tepat, itu yang agak sulit ya. Kita harus ngecek lagi ke kohortnya berarti. Dan screeningnya saya juga setuju tadi yang disampaikan oleh Joshua. Mungkin pemahaman teman-teman yang melakukan screening di eh, Poli KIA itu yang belum pas. Sehingga akhirnya ya sudah daripada terlewat dikasih lagi gitu. Jadi akhirnya sama statusnya. Sama jumlah yang diimunisasi. Bikin sama semua. Tapi herannya kenapa di semua puskesmas pemahamannya kok sama gitu. Atau saya boleh tanya ya dok satu, yang menginput data ini siapa ya? Berarti dari KIA atau dari imunisasi di level puskesmasnya? Ya, teman-teman puskesmas itu ada pertanyaan. Coba salah satu sampaikan. Ivana ini ada buka mic, silakan. Kota 2. ya, Dok. Kalau dari Puskesmas Kota 2, kami biasa kolaborasi program. Jadi pihak KIA yang mengasih data ke imunisasi, Dok. Nanti di PJ imunisasi yang menginput. Oke. Kalau dari Bade atau Puskesmas KB? Puskesmas Bade, Puskesmas KB, Ya dok, ya. Atau Kota kalau 1, kalau Amasya ini dari silakan.
Di puskesmas bagaimana Kalau yang dari dijalankan? kalau dari Bade kita dok itu hampir sama juga dengan Kak Ivana tadi dok. Kita kolaborasi dengan Kak Ia. Tapi kalau penjemputan kami dari ini imunisasi dok. Jadi nanti kita ambil data dari teman-teman di Kak Ia dok. Begitu juga dok. Ya, sekarang pertanyaan lanjutannya seperti yang dari Dokter Ati tadi, apakah teman-teman di KIA itu melihat soal TD1 sampai TD5 atau pokoknya tiap kali ibu hamil itu datang suntik 2 kali gitu. Karena setiap TD yang diberikan interval waktunya kan sudah jelas. Ada yang sama misalnya 4 bulanan, 6 bulanan, ada yang 1 tahunan, tapi itu kan beda-beda. Jadi pada saat dia datang hari ini, kita kan harus cek status TD-nya terakhir statusnya apa, di vaksinasinya kapan. Kalau dia sudah kena periode waktu minimal, baru bisa diberikan TD minimal ya, jadi bisa lebih. Yang dianjurkan kan pas minimalnya itu ya. Jadi 1 tahun ya 1 tahun. Kalau 1 tahun 1 bulan ya sudah silakan kasih. Tapi kalau kurang dari itu kan TD-nya belum boleh diberikan. Nah, teman-teman di KIA pandangannya tuh seperti apa? Apakah setiap kali ibu hamil datang pokoknya nggak mau tahu 2 kali, jadi dia 5 kali hamil, 10 kali kasih? Teman-teman dari imunisasi tahu nggak terkait hal ini di KIA? Bukan cuma asal terima angka saja dari KIA kan? Gimana dari Puskesmas? Apa kalian cuma terima-terima saja begitu? Atau ada tanya atau gimana? Ivana tadi yang menjawab dengan dari Bade. Iya dok. Dok kalau kami di Bade itu biasa kami juga nih eh, baku selisih juga dengan Kak Ia soal ini pemberian ibu hamil yang dia double ini. Ada mereka punya ini pemahaman sendiri dok. Jadi kadang-kadang kita baku apa ya baku tidak ini juga. Jadi biasa kita macam ada yang ibu satu dia sudah suntik TT ini. Terus nanti dia hamil lagi. Begitu. Jadi kita kadang-kadang baku kasih pemahaman tuh ada baku selisih begitu dengan mereka punya cara hitungan kaya sendiri. Mereka punya ada gimana begitu loh. Saya kurang paham kalau kaya. Intinya kita ada baku inilah soal ini TTUS ini untuk ibu hamil. Oke, terima Apalagi kita kasih. sama teman bidan yang tua-tua ya dok. Yang tua-tua kadang-kadang mereka punya ini sendiri dok, pemahaman sendiri. Kalau kami yang sesama teman-teman yang muda bisa kita baku ini, tapi kalau yang sama teman-teman bidan yang sudah senior-senior, kadang-kadang kita kasih penjelasan, ya pasti dibilang kita kayak bidan saja gitu. Jadi agak-agak ini Halo juga dok, dok. suara hilang ya? Ada dok, ada. Oh, oke. Baik, Takutnya jaringan. saya bisa tangkap. Jadi kasusnya begitu dok. Teman-teman di imunisasi hanya menginput apa yang sudah dikasih oleh teman-teman KIA. Nah, kita takutnya pemahaman teman-teman KIA seperti tadi. Pokoknya hamil, datang, suntik 2 kali. Gitu. Nah, kalau mungkin dokter punya guideline-nya, pedomannya terkait dengan urusan vaksinasi TD di lingkup KIA, mungkin bisa di-share supaya kami juga pada saat mau bicarakan ke bidang Kesmas yang kebetulan tidak ikut hadir, punya dasar untuk menyebut itu. Karena nanti orang bilang, kalau kita di KIA lain, memang begini sudah aturannya. Kalau di imunisasi lain, ya itu urusan imunisasi. Mungkin ada dok, silakan. Hmm. Jadi pada prinsipnya tentu teman-teman KIA itu harus mengikuti panduan dari Direktorat Imunisasi untuk pemberian imunisasi walaupun di ibu hamil gitu. Jadi apa
interval dan kapan kriteria bisa diberikan atau tidaknya tentu sama, mau di P2P, di imunisasi maupun di KIA, di Kesmas ya. Jadi saya cuma berpikir dok kalau seperti ini berarti eh, yang hilang di level puskesmas itu adalah eh, diskusi ya, lintas programnya. Kalaupun misalnya teman-teman di P2 atau sorry di kalau di puskesmas itu jurim ya. Sorry, di jurim yang menginput datanya ini juga tidak dipertanyakan gitu loh, Dok. Mungkin teman-teman ini baru asumsi saya ya. Teman-teman di Poli KIA di puskesmas itu ya ada yang kurang paham mengenai definisi operasionalnya, tetapi justru itu yang menjadi ekspertisnya teman-teman jurim, dia yang mengawal sebenarnya. Dan ini juga terjadi misalnya di PPIA ya dok, untuk yang program pencegahan penularan dari ibu ke anak untuk HIV, sifilis, hepatitis itu seringkali juga definisi maupun juga apa kriteria, kemudian juga sasaran itu juga berbeda. Dan itu adalah ranah yang sebenarnya perlu didiskusikan dan disepakati. Karena nggak mungkin berbeda, karena ibunya sama, anaknya sama, kok bisa beda. Dan ini bagus ketangkep di level kabupaten. Dan betul sekali ya, saya setuju Dokter Gio tadi mengatakan, ini kok bisa sama plek gitu ya, untuk yang mengherankan di tiap puskesmas. Berarti ada yang kurang pas di sini, ada yang melengseng pemahamannya. Sehingga akibatnya semua puskesmas mengerjakan hal yang sama. Jadi kalau tadi diminta panduan ya tentu kami bisa share ulang. Dan ini juga memang harus diklarifikasi dengan teman-teman di Kesmas ya. Kalau memang pelatihannya itu diberikan tempo hari lah sebelumnya ya, diberikannya oleh Kesmas. Nah ini yang mungkin perlu dicek ulang apakah memang berbeda yang disampaikan antara yang disampaikan Kesmas dengan yang dipakai panduannya oleh P2P misalnya seperti itu. Ya bagus ya ketangkep cepat. Sebenarnya kan yang eh, rugi di sini tuh kan sebenarnya dari masalah logistik ya utamanya. Jadi apa ya waste gitu loh, eh, pemberian tindakan yang sia-sia, tidak diperlukan. Nah ini yang mungkin perlu pemahaman yang diulang-ulang. Karena kita juga mungkin yang perlu dipahami apakah ada pergantian petugas ya penanggung jawab program di puskesmas dan tidak ada handover yang baik sehingga mulai lagi dari awal misalnya seperti itu pemahamannya dan saya asumsi lagi mungkin di antara para penanggung jawab program juga saling ngobrol satu sama lain ya. Maksud saya begini, misalnya dari PJKIA di Puskesmas Bade dan di mana ya tadi satu lagi? KB. Kota 2. Iya, Bade dan Kota 2 itu saling ngobrol. Mungkin yang satu lebih senior, yang satu junior, jadi dia tanya sama seniornya. Ini kalau kayak gini tuh sebenarnya gimana sih ngelaporinnya? Nah, pada akhirnya bisa jadi seragam. Tapi ini sesuatu yang luar biasa ya buat saya kok bisa sama banget yang dilaksanakan di tiap puskesmas gitu, Dok. Baik, makasih dok. Noted. Jadi em, saya akan menyusun karena kita pihak dinas itu kan regulator, ya, sehingga teman-teman di UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi dinas yang didelegasikan ke puskesmas, ya mau tidak mau ikut apa yang kita akan sampaikan. Jadi saya sudah catat kita akan bikin edaran terkait dengan imunisasi TD ini dengan sasarannya ke puskesmas, terutama teman-teman KIA. Kalau imunisasi saya percaya teman-teman kan baru habis pelatihan Oktober tahun lalu yang Joshua datang itu. Harusnya sudah hebat-hebat karena semuanya sudah tanda tangan kontrak, surat pernyataan tidak boleh mengajukan pindah itu. Kapusnya juga sudah
menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan dialih tugaskan selama 3 tahun minimal. Jadi seharusnya jalan. Baik dok, terima kasih. Terus yang kedua, mungkin buat Joshua lagi terkait dengan status. Kan di samping itu jumlah, sementara yang di kanan itu kolomnya adalah status. Pertanyaan saya seperti ini. Kalau misalnya itu ibu hamil, it's okay gitu. Karena hamil kan periode 9 bulan lah, maksimal jelek-jelek 10 bulan lah. Kalau kita bicara kolom yang sama, karena sama juga ya, ke kanan kita bus ya. Kita pindah sekarang ke bus. Bus itu kalau sesuai klaster itu juga masuk wilayahnya Kesmas. Nah, bagaimana tentang status? Andaikan ada kasus begini, ada wanita usia subur sudah diberikan TD1 dan TD2 di tahun 2023. Kemudian dia akan TD3 di 2024. Nah, teman-teman sudah laksanakan dan sudah melaporkan. Pada saat kami menyusun data untuk penyajian atau publikasi, kita akan bilang TD3 ada 1 di tahun 2024 untuk kasus 1 orang ini ya. Sementara TD1 dan TD2-nya 0 karena terhitung di tahun 2023. Tetapi kalau pertanyaannya jadi diubah sedikit jadi seperti ini. Berapa wanita usia subur yang pernah menerima TD1, TD2, dan TD3 di tahun 2024? Ya, jadi dia yang sudah pernah menerima. Asumsi saya kan seharusnya walaupun TD1 dan TD2-nya diterima di tahun 2023, tapi pada saat dia TD3 di tahun 2024, kan pasti dia sudah lewat TD1 dan TD2 juga. Gitu. Walaupun informasi yang kita dapat hanya TD3 1 orang. Asumsi kita kan pasti dia sudah TD2 dan TD1. Katakanlah kita tidak tahu yang 2023 ya. Itu sama dengan anak berapa kelas 3 tahun ini? Oh, ada 10 orang. Kalau pertanyaannya kita rubah, berapa lulusan kelas 1 dan lulusan kelas 2? Ya berarti kan sejumlah orang yang sekarang duduk di kelas 3 kan. Karena kalau kita hitungnya hanya tahun itu, kok cenderungnya nanti kita punya cakupan persennya rendah. Seakan-akan kita tidak kerjakan TD1 dan TD2, hanya TD3, sementara TD1 dan TD2-nya kan pasti sudah dilewati oleh orang yang sudah TD3 itu. Gimana, Joshua? Itu cuma pemahaman saya sih untuk menginput data. Ya, baik dok. Jadi gini dok, kan kalau untuk mungkin yang di WUS ya, lebih tepatnya WUS yang tidak hamil, karena kan memang dibedakan Ya, ya, betul. untuk capaiannya. Kalau kita menghitung dia, tadi dok kan yang TD12-nya dia dapat 2023, mungkin waktu Caten dia dapat 123, terus karena dia mungkin sadar, dia 2024 datang, dapat TD3. Kan berarti kita harusnya ngitungnya dia disuntik, diimunisasi TD3, statusnya sekarang TD3. TD12-nya kan kita sudah laporkan di tahun sebelumnya, Dok. Jadi memang kalau kita tambahkan lagi, nanti jatuhnya dia kumulatifnya jadi semakin banyak, Dok. Karena kalau kita hitung status TD1, 2, 3, dan kita pakai yang kayak tadi ya, Dok, ya, lulusan yang kelas 1, 2 gitu. Nanti jatuhnya sebenarnya yang kita layani itu orangnya cuma 10, tapi karena kita membuat dia di kolom-kolomnya masing-masing, jadinya capaiannya sangat tinggi sekali dok. Jadi persentasenya nanti malahan bisa lebih dari 100%. Karena sebenarnya yang kita imunisasi hanya 10 orang di TD3, tapi jadinya kelihatannya yang kita lakukan penyuntikan itu ada 10 di TD1, ada statusnya yang kita screening itu ada 10 di TD1, 10 di TD2, 10 lagi di TD3. Jatuhnya nanti ada 30 orang dok. Jadi dia jadinya nambah double. Seperti Ya, itu dok. sepakat kalau kita lagi bicara jumlah. Tapi kalau bicara jumlah kan, karena nanti seakan-akan
eh, kita memberikan, katakan Anda punya cakupan kalau kita bandingkan dengan logistik yang terpakai pasti akan tidak sinkron. Tapi Iya. bagaimana kalau kita bicara itu soal jumlah? Gitu. Sekarang kan kita bicara status. Kalau kita bicara jumlah, oke, kolom jumlah itu jadi relevan. Sementara yang di kanan kan kolom status. Gitu. Saya berapa kali isi data BPS, dia minta di profil juga ada orang yang sudah menamatkan SD. Tapi dia tidak bilang orang yang menamatkan SD di tahun 2024. Yang dia minta adalah orang yang menamatkan SD di Kabupaten Mapi sampai tahun 2024. Berarti kan kita lagi bicara status, bukan minta jumlah lulusan SD di tahun 2024. Karena mereka mau hitung kan berapa yang angka melek baca, apa melek huruf lah segala macam. Gimana, Jos, kalau soal itu? Kalau saya dok, kalau sepahaman saya waktu yang pada saat disampaikan bahwa untuk yang status ini, karena dia hitungnya kan per tahun dok, tahun 2024 statusnya berapa banyak yang PD. Kalau kita eh, menyampaikan dia, contoh nih, kalau kita sudah dapat status TD3-nya, ternyata ada 1.000 orang. Jatuhnya nanti dia akan jatuhnya dia jadi semakin banyak sih dok. Jadi dia tidak sinkron lagi datanya karena dia kan hitungannya per periode status ini dok. Seperti itu. Oke, oke. Ya, karena Eh, di dalam data profil saya juga kerjakan data HIV. Pertanyaannya di profil itu yang harus diisi berapa jumlah kasus HIV sampai tahun 2024. Berapa kasus baru tahun 2024. Nah, sehingga itu kan sifatnya kumulatif. Jadi saya memandang kenapa PWS menaruh dua seperti ini, ada kolom jumlah sama kolom status. Nah, saya berasumsi bahwa kolom jumlah itu adalah yang kita kerjakan tahun ini. Sementara kolom status itu merupakan kumulatif semua orang yang pernah kita berikan TD1, TD2, gitu. Nah, itu pemahaman saya. Nah, kan agak bertolak belakang dengan yang saya diskusikan dengan Nita, bahwa penjelasan dari kementerian, mereka justru bilang kolom jumlah dan kolom status disamakan aja. Saya jadi lebih bingung lagi nih. Jadi pemahamannya tetap seperti yang Joshua sampaikan tadi ya. iya dok. Jadi untuk yang status itu, nah mungkin izin dok. Sebenarnya memang kalau dari Kemenkes, karena memang sebenarnya gini dok, case di lapangan itu kejadian untuk screening itu masih sangat rendah. Jadi terkadang screening status itu tidak dilakukan. Nah, kalau kita tidak tahu statusnya, makanya dibilang disamakan dengan jumlah. Makanya tadi kalau dia sama masih masuk akal, tapi kalau dia kurang berarti ini tidak jalan statusnya, dok, screeningnya. Baik-baik. Data ini saya tidak bisa klarifikasi ulang ke puskesmas. Jadi data apapun yang ada ya itu yang saya kasih masuk. Tapi kita berpikir untuk ke depan, untuk tahun 2025, bagaimana kita mengubah kemudian mendapatkan data yang lebih akurat gitu. Jadi eh, saya berharap ini bisa bisa mencerahkan lah teman-teman puskesmas yang ikut dan kami di kabupaten supaya kami akan membuat surat edaran ke eh, puskesmas terkait hal ini. Gitu. Makasih banyak ya penjelasannya Joshua. Jadi Iya, kembali dok. ke Dokter Ati. Jadi dok, Iya, Dok. eh, TT ini urusan siapa? Urusan imunisasi apa urusan KIA sebenarnya? Itu Urusan bersama, Dok. kita masih sampai tahun, saya Mm-mm. pernah jadi Kabid P2 tahun 2022 sebelum dipindah dan kemudian Mm-mm. kembali lagi. Waktu itu jadi tarik ulur.
sebenarnya urusan data ini urusannya siapa? Karena di KIA eh, terlapor, di kami juga terlapor, sementara sumbernya kan cuma satu dari puskesmas. Jadi harusnya angka yang digunakan adalah angka yang sama. Karena malaria juga selisih, HIV, Betul. hepatitis semua selisih. Hmm. Itu kan agak aneh. Kalau sasaran kami sudah tidak selisih karena semua dipayungi SK Kepala Dinas. Jadi tidak Oke. bisa bikin sasaran hitung-hitungan sendiri lah pakai 2,01% untuk bayi kali jumlah apa growth birth rate lah segala macam. Jadi tidak ada masalah sih dok untuk sasaran. Tapi untuk angka absolut ini masih masih selisih dan masih berseberangan pendapat terkait dengan TT itu harus 2 kali gitu. Iya, iya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Joshua ya, jadi masalah pemahaman mengenai bagaimana melakukan screening sehingga eh, ada ibu yang masih perlu diberi dan yang sudah tidak itu juga atau belum saatnya. Nah, itu juga apa namanya yang perlu di-refresh lagi sepertinya. Tapi kalau di beberapa penyakit ya seperti malaria itu juga em, apa ya bottleneck-nya atau titik gap itu juga terjadi di lab sih dok. Jadi seringkali yang diambil datanya itu bukan dari KIA atau data hasil pemeriksaan lab itu tidak kembali ke KIA. Nah, ini yang orang KIA-nya nggak tahu jadinya. Jadi apa adanya di catatannya mereka itu yang dilaporkan pada akhirnya dan itu yang kemudian terjadi gap. Ini yang sudah kami bicarakan juga di level provinsi ya, terutama Provinsi Papua itu yang terjadi. Tapi kan kemungkinan situasinya akan sama. Di sini ada Pak Agus Muyak juga nih dari Provinsi Papua Selatan. Jadi mungkin Siap, bisa dokter. kasih Sip. input juga ya Pak, kondisinya seperti apa di Siap. Provinsi Papua Selatan khususnya untuk malaria. Jadi saya cuma berpikir bila ada pemain lain itu yang perlu kita cek juga gitu. Maksudnya ada pihak ketiga gitu, bukan cuma berdua antara KIA sama P2 misalnya seperti itu. Eh, Ketiganya lab ya kayak gitu ya. iya, nah cuma kalau yang untuk TT ini kan cuma berdua ya, nggak ada lab. Jadi kan harusnya lebih mudah. Justru saya kepingin dengar dari teman-teman puskesmas, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Kok sampai bisa ada perbedaan-perbedaan ini gitu? Tadi Ya. sebenarnya teman dari Bade ya kalau nggak salah udah ngomong bahwa udah pernah didiskusikan, tapi saya kok nggak bisa nangkep ya problemnya apa sebenarnya? Problemnya tadi dok izin soal senioritas. Jadi teman-teman bidan Oh, ini merasa kalau imunisasi masuk wilayahnya mereka, kamu bukan bidan kok, kami yang lebih tahu. Jadi angkanya kayak gini, hmm, input aja. Nah itu yang saya mau rubah di tahun ini. hmm, Ini semakin memperkuat saya punya alasan untuk ya, di tahun ini kita beralih semuanya total, semuanya untuk puskesmas itu kembali ke register. iya, Saya tidak mau tahu ceritanya bagaimana. Jadi kalau bicara ibu hamil namanya mesti ada. Gitu. iya, Nah, betul, supaya jadi clear. Katanya TD3, oke. TD1-nya tanggal berapa, TD2-nya tanggal berapa. betul, Dan semua by aplikasi karena nanti aplikasi yang menghitungkan. iya, Sehingga angka-angka yang keluar nanti, kalaupun salah, silakan salahkan imunisasi, apa salahkan aplikasinya. Itu mungkin ada salah hmm, rumus dan sebagainya. Sehingga yang iya, terlapor ke kami tidak lagi register, tetapi angka yang seperti PWS, nanti kami yang memasukkan ke PWS kabupaten. Kalau memang itu yang masih digunakan sampai saat ini. Sementara puskesmas izin, tidak lagi dengan PWS. Karena saya lihat PWS kalau 2023 ya, katanya saya dengar ada yang baru. Pada saat saya buka Excel-nya dia langsung tunjukkan ada circular reference. Nah, itu kan menggambarkan ada rumus yang salah. Begitu kita cek begini betul. Banyak sekali dari mulai start bulan Mei sampai bulan Desember. Itu ada kesalahan rumus. Tuh, Excel yang kasih tahu, saya nggak tahu pada dasarnya.
Sehingga pada saat teman-teman memberikan data ke saya, waktu kami presentasi rakor untuk imunisasi, kan angkanya itu sebagian tidak akurat. Karena sesudah saya hitung khusus, cuma kalau PWS yang saya ambil adalah kolom kuning, nah itu jumlahnya langsung beda. Karena saya tidak pakai rumus yang dalam PWS. Itu Mila pun tahu itu. Tadi saya baru kasih tunjuk caranya, lihat ini. Semua ini salah nih. Jadi itu semakin memperkuat saya punya alasan untuk menerapkan registrasi ini ke teman-teman di puskesmas. Oke, makasih Joshua. Memang betul lewat ASIK. Pertanyaannya kan berapa persen yang terinput di ASIK kan? PKG aja susah, apalagi kita bicara imunisasi dan PTM. Tapi ya kita akan bergeser ke arah sana. Kalau memang itu sudah memang benar-benar diterapkan dan teman-teman bisa menginput secara lengkap, ya saya rasa kita tidak akan butuh lagi aplikasi tambahan dari kami. Tapi sepanjang itu belum bisa diterapkan dan kita mau mencari angka yang betul-betul akurat, ya mohon maaf, kami masih lebih percaya itu. Kasus malaria sama, kasus SITB sama, ya, kasus sismal, kasus SITB sama. Rekapannya itu berbeda dengan pada saat kita mengolah raw data. Beda sekali. Belum kita harus lakukan cleaning data. Ada orang yang terinput 2 kali. Mohon maaf, saya lagi kurang sehat. Itu terhitung di rekapan SITB ataupun sismal itu dihajar aja sama duplikasi. Sementara kan kita seharusnya ada proses cleaning data. Tapi saya sadar 14.605 kasus data entry malaria itu ya berat juga kalau kita mau cleaning data satu-satu. Tapi kalau kita punya cara sebenarnya bisa juga cepat. Iya, baik, makasih dok. Jadi sepakat ya bahwa imunisasi tetapi dilakukan terhadap sasarannya teman-teman kaya ya tetap ranahnya imunisasi ya dok. Iya, betul, Dok. Ya, kebetulan aja kita titipkan gitu. Iya. Nah, itu Terus makanya. bagaimana ini dok? Pandangan dokter terkait dengan Permenkes tentang persyaratan pemenuhan SPM. Karena salah satu item yang ada di situ adalah pemberian vaksinasi TD 2 kali. Nanti tidak tercapai SPM-nya, dok. SPM-nya kan minta 2 kali ya, Dok. Iya, Sementara kalau di sini, apa namanya, dengan adanya data terkait status kan bisa kelihatan tuh, Dok, yang udah 2 kali. kalau tidak salah saya carikan dulu. Kalau tidak salah Mm-mm. bunyinya, dok, 2 kali selama periode kehamilan. Nah, kalau dia Oh, sudah TD5 misalnya, kan mm-mm, tidak perlu lagi. betul. Nah, itu nanti pada saat kita menginput komponen Mm. terhadap pencapaian SPM jadi kurang di situ nanti. Saya Iya, carikan dulu baik. SPM-nya. Tapi kayaknya harusnya kalau kayak gitu ada data pendamping ya, Dok ya. Data eh, cakupan yang sudah TD5. Jadi kan tidak perlu, memang tidak perlu didapat lagi gitu. Ya, larinya kan ke register, dok. Kalau nggak punya Betul. register, nggak Tapi punya kan data. bisa, maksudnya ada justifikasi gitu loh, Dok. Kalau misalnya yang ditanya mengenai capaian SPM. Jadi ini juga menarik ya apa yang disampaikan oleh Dokter Gio. Jadi kita ketika diskusi dengan pusat itu juga bisa kasih input gitu. Mungkin ada proksi yang harusnya dipakai juga gitu loh. Jadi bukan cuma satu. Kayak misalnya kemarin saya baru diskusi juga dengan Kota Jayapura dengan Provinsi Papua. Untuk yang angka harapan hidup yang dipakai kan apa indikator utamanya itu. Tetapi eh, indikator sensitif untuk pembangunan suatu daerah itu adalah angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Tapi yang dipakai cuma satu, angka kematian ibu. Dihubungkan dengan umur harapan hidup,
yang sudah naik, udah tinggi, lebih dari nasional, katakanlah demikian, itu harapan hidupnya siapa? Kalau angka kematian ibu dan bayi baru lahirnya nggak dipakai sebagai proksi. Nah, mungkin seperti itu juga kasusnya untuk yang indikator SPM ini. Harus ada satu lagi indikator proksinya yang dipakai untuk menerangkan eh, performance atau kinerja dari indikator tersebut, indikator utama yang ada di SPM. Begitu sih kalau aku pikir, Dok. Ya, Tapi ini izin dari dok. saya ya, Nah, nggak tahu. saya sudah dapat yang 2024. Mm-mm. Puji Tuhan di sini sudah dirubah dok. Oh Kan iya, yang syukurlah. sebelumnya tahun 2019 ya, nomor Hmm. 4 tahun 2019. Di sini dia sudah tulis screening status imunisasi tetanus. Mm. Nah, berarti kan Yang di tidak 2024 ya? bicara ya yang 2024. Oke, sip. Dia tidak bicara lagi dua gitu. Dia Iya, selalu screening. Berarti kan kalau dibutuhkan baru diberikan. betul. Oke, berarti tidak Iya. ada masalah. Kita akan masukkan ini dalam surat edaran Permenkes 6 2024. Oke, baik. Terakhir, Dok, saya share screen eh, tabel profil yang diminta, katanya sampai sekarang malah kita didesak-desak dan kasarnya P2 yang bikin lama. Padahal kita bikin bikin secepat mungkin dengan semua kesibukan, tetapi bukan soal lamanya, tapi kita ingin data yang diberikan itu benar-benar akurat. Gitu. Jadi saya share screen lampiran juknis terkait TD. Kita bicara TD juga. Oke, sambil saya buka, izin dok. Kira-kira menurut dokter indikatornya kalau kita mau hitung TD ibu hamil, denominatornya adalah ibu hamil atau bukan, dok? Ini TD pertanyaan menarik. TD Harusnya ibu kan, hamil, dok. iya, harusnya kan kalau mau TD5 berarti bukan cuman ibu hamil ya sasarannya. Setuju. Itu maksud saya mengulik Dokter itu. Gio pinter deh. Ini saya share Yang nggak screen ya. kepikir sebelumnya. Coba teman-teman imunisasi ini menarik juga nih yang disampaikan Ini Dokter Gio. tabel 27. Dia bicara persentase cakupan imunisasi TD pada wanita usia subur, hamil dan tidak hamil. Itu di Ya. 27. Tetapi di 25, cakupan imunisasi TD pada ibu hamil dan denominatornya adalah jumlah ibu hamil. Hmm. Mungkin ini yang diambil memang cuman pas hamil pas ibu hamil saja kah? Oh, tapi ini ada TD sampai 5 juga ya. Iya, sampai 5. Coba Dok lihat yang dari apa tuh worksheet 27 apakah sama Kalau 27 dia jumlahnya? gabung, Oh iya. ya, hamil dan tidak hamil. Oh, Sementara kalau mungkin ini 25 hamil aja. ya mungkin ini yang di kayak di apa sih Dok dipotong cuman di area ibu hamilnya saja kali Dok. Ya, Coba. tapi asumsinya saya gini, dok. Mm-mm. Eh, Kalau kita hanya TD pada ibu hamil, berarti jika kita bicara sheet 27, asumsi saya bahwa semakin tinggi imunisasi TD pada wus tidak hamil, sementara proporsi TD pada ibu hamil makin kecil, itu artinya program kita sebenarnya sudah jalan dengan baik. Betul, Itu. betul Dok. Eh, tapi yang menarik, TD pada ibu hamil dihitung pada eh, denominatornya jumlah ibu hamil. Sementara TD pada wus tidak hamil menggunakan sasaran jumlah wus tidak hamil 15 sampai 39 tahun. Sementara kalau kita bicara wus sesuai definisi operasional adalah usia 15 sampai 49 tahun. Nah, kalau
imunisasi TD pada WUS tidak hamil, kita kaitkan dengan cerita ke Joshua tadi. Imunisasi TD WUS pada WUS tidak hamil tahun ini, kebetulan untuk yang non TD1, TD2 sampai TD5, kebetulan rendah sekali. Karena apa? Karena belum periodenya. Sementara untuk SID 25 yang hamil juga rendah, karena yang hamil sedikit. Jadi kalau kita zoom dia summary dia ke 27, cakupan kita jelek, Dok. Rendah. Karena tabrakannya di periode waktu. Nah, kalau kita dihitung indikatornya sama provinsi dan pusat, kita dianggap jelek. Menurut dokter gimana nih? Kayaknya ini Joshua ada yang bisa menerangkan dengan perpotongan waktu. Silakan Joshua. Dok, izin. Kayaknya sebenarnya ini mungkin lebih tepatnya bukan cakupan imunisasi, tapi kayaknya sebenarnya lebih persentase cakupan status TD-nya. Status. Nah, itu yang saya Status bilang tadi TD. kan, kita 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 harus membedakan eh, persepsi kita terhadap kolom jumlah, karena itu yang akan disinkronkan dengan logistik. Dan Benar. persepsi yang kedua adalah persepsi tentang status, bukan soal jumlah itu. Sehingga status ini kita tidak boleh sinkronkan dengan misalnya logistik. Kayak gitu loh. Gimana Joshua? Iya dok, yang kalau status ini kan memang tidak disinkronkan dengan logistik karena bisa saja yang kita temukan itu memang dia tidak diimunisasi karena intervalnya belum memenuhi. Tapi statusnya sudah T3 karena mau berikan T4 nggak bisa karena memang belum waktunya gitu. Dan sebenarnya mungkin karena kan kalau di yang di SPM itu kan sudah diubah juga nih dok. Dia kan sudah bikin status imunisasi TDWUS bila diperlukan untuk suntik TDWUS-nya dok. Ya, jadi sekarang kalau misalnya saya mau isi soal status, ada katakanlah ada orang datang T4 lah, hamil, Ya. tapi belum periodenya dikasih. Nah, di dalam PWS imunisasi yang bagian kuning, kita akan taruh 1 atau kita taruh 0? Yang di dok yang di PWS itu kan yang kuningnya itu ada yang diimunisasi sama yang ada di status. Ya, jadi kalau yang diimunisasi, kita taruh 0, Nol, jelas kan? Tapi kalau di status, ya kita tulis di TD4-nya dok, 1. ya berarti kan Joshua balik sepakat dengan saya soal lulus dan tidak lulus tadi jadinya. Bahwa dia statusnya datang T4, gitu kan? Tapi dia tidak Ya, menerima imunisasi. Berarti eh, dia akan bisa lebih dari 100% kalau kita hitung T2 sampai T5. Betul nggak? Atau bagaimana? T2 sampai, Kan yang kita hitung T2 plus kan? iya dok. Nah, berarti kan dari T2 sampai T5. Atau gimana? Bentar dok ya, saya coba cek lagi dulu. Kita sepakat tadi bahwa dia kalau dia statusnya T5, T sebelumnya kita tidak isi lagi. Oke. Ya kan soal soal tadi yang kita bahas pemahaman saya. Saya sudah sepakat. Nah, sekarang kalau dia datang dengan T5 dan dia tidak dapat lagi karena sudah lulus semuanya, nah pada saat kita input T5 ya otomatis bisa saja kita punya cakupan itu jadi tinggi, sementara jumlah pemberian kita kan jadi rendah. Nah, pada saat kita mengisi tabel profil yang saya perlihatkan di layar, ini kita lagi bicara jumlah sebenarnya, bukan bicara status kan? Iya dok. Ah, ah. Tapi kesannya ini jadi status itu. Kesannya.
Karena denominatornya kan beda-beda ini. TD pada ibu hamil, denominatornya jumlah ibu hamil. Jadi kesannya kalau di sini kita rendah jadi jelek KIA-nya. Karena artinya orang ibu hamil kok nggak dikasih ya. Ah, kan jadi begitu. Sementara mereka punya target harusnya cakupannya sekian persen. Saya lupa berapa ya. Nggak tahu dokter Ati mungkin ingat. Karena saya selama nggak urus data-data seperti ini. Terakhir saya urus waktu masih 2020 apa 2021 data data dinas. Sekarang saya fokus ke T2 apa ke P2 gitu. Berapa dok? Ada targetnya enggak? Nggak Indikator. ingat juga dok, kalau soal angka nih saya harus refer ke referensi. Susah ngingat angka saya dok. Nanti saya cek dulu ya dok. Saya lagi cari di internet. Mudah-mudahan saja ada. Saya heran orang nggak ribut ya. Kalau nggak tahu, mohon maaf kalau saya yang ribut ya. Saya anggap penting gitu. Nah ini kalau saya di internet paling atas dia tulis target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai program imunisasi TT saat kehamilan sebesar 80%. Ini ada berita dari Pemkab Purworejo. Dia bicara soal Kadinkes menjelaskan bahwa pihaknya dinilai sukses mencapai imunisasi TT2 ibu hamil lebih dari 80% berdasarkan laporan ASIK. Nah, kalau kita sudah berhasil untuk TD WUS, berarti kan jadi lebih sedikit TD pada ibu hamil. Nggak dapat 80%. Kalau kita berdasarkan jumlah. Tapi kalau kita berdasarkan status, kan ceritanya lain lagi. Misalnya ibu hamil datang, sudah TD3. Karena dia sudah mendapat pada saat dia WUS. Itu kan bagus. Gimana nih, Joshua? Soal ASIK? Oh iya dok, izin. Ini saya coba mengecek ya dok ya. Sebenarnya kan kalau di ASIK ini kan dia sudah tersistematis, jadi Hmm, hmm. eh rumusnya sudah benar ya. Dan sepemahamannya ini harusnya sesuai juga ya dok ya. Karena kalau di capaian target, capaian indikator capaian program imunisasi dok sebenarnya bunyinya itu persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+. Status Nah, imunisasi T2+. Memang targetnya untuk tahun 2023 itu 80% dan seharusnya dia naik sebenarnya kan dok 80% seperti itu. Tapi dia bunyinya status imunisasi dok, bukan status, ya. suntikan suntikan imunisasi T2+. Karena kalau yang tadi memang yang dokter bilang benar bahwa kalau kalau kita punya status sudah tinggi berarti anak ibu-ibu yang akan kita suntik ya berarti akan semakin sedikit dan akhirnya capaian suntikannya pun akhirnya jadi rendah karena memang kita punya capaian sebelumnya itu mencapai ya dok ya. Dan Iya, tadi saya juga coba cek ya, saya coba cek di aplikasi nih dok. Mungkin saya bagi saja mungkin sedikit. Kalau di aplikasi memang jadi capaian yang tahun lalu itu sebenarnya dia akan masuk ke tahun ini dok. Tapi dia nah, sebenarnya kalau dia pakai kumulatif. by name, by name, Ya, by address, jadi dia tidak ada pengulangan tahun lalu T1, tahun ini T2, nah itu sudah jadi satu dok sebenarnya. Jadi capaian tahun ini pun ketika ya tadi yang benar yang dokter bilang, ini saya coba mengulik di aplikasi asik ya dok ya yang bisa di share screen teman-teman nggak? yang boleh dok, saya boleh Share share screen aja. screen, boleh, bentar ya. Eh, ini dok, apakah sudah terlihat?
Sudah terlihat Kak, Dok? Sudah. Ini saya coba dia di 2024 ini juga dia tetap sama, Dok. Yang status T2 plus WUS tidak hamil ini jumlahnya sama. Ya, berarti kan terhitung kumulatif kan? Ya, jadi dia kumulatifkan yang per tahunnya itu, Dok. Nah, berarti Ini kayak yang 2024. saya ada bilang tadi soal lulus, tapi kasusnya kan di PWS gitu. Iya, dia lulusnya tapi dengan nama yang sama ya, Dok ya, karena Iya, kalau nama yang sama. tahun lalu dia sudah lulus, tahun ini pun dia akan lulus tapi tidak di double gitu ya, Dok ya. Iya, Jadi kayak Joshua udah lulus tahun lalu nih TD 5. Nah, tahun ini Joshua lulus TD 5 juga, tapi tetap TD5, iya namanya benar. sama. Gitu. Iya, benar, Dok. Nah, sekarang kan kendalanya ke teman-teman sebelum register kami luncurkan, teman-teman bekalnya ini masih PWS itu. Dan PWS cuma bicara angka dan itu merupakan bagian kuning yang harus diisi sendiri. Nah, kalau pemahamannya masih salah, kemudian ditambah dengan register di puskesmas nggak ada, nah itu Iya, tambah hancur sudah PWS-nya. Tapi dok, benar. dok boleh ini Joshua jangan ini dulu ya, jangan bergerak dulu. Di Iya. sini kan jadi dengan melihat apa nih namanya dashboard jadi kelihatan lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya tadi kan pakai contoh Joshua udah TD5 tahun lalu. Tahun ini kan TD5 juga. Tapi tahun lalu Joshua hamil, tahun ini kan nggak hamil. Jadi kan harusnya pindah angkanya. Jadi dari yang eh, TD 2 plus hamil ke yang tidak hamil. Dan dia tetap menjadi WUS karena masih usia reproduktif kan. Jadi hanya bergeser-geser dari statusnya aja kan. Ya, pertanyaannya Asik sudah sudah melihat ini nggak? Mengakomodir. Nah, Rumusnya nggak tahu nih. udah seperti ini nggak? Coba Joshua yang utak-atik bisa Eh, berkomentar lagi. Iya, izin dok, kalau di ASIK itu sebenarnya dia sudah dok, jadi dia akan melihat, eh, dia akan berpindah, ini kan kelihatan nih yang disuntik tidak hamil berapa, yang hamil semuanya, yang hamil berapa. Nanti ketika tahun depan dia sudah tidak hamil, kan itu ada penginputan dok, jadi ketika dia dilakukan penapisan, nah sebenarnya kan di ASIK itu ketika dia lakukan pemeriksaan, terus diinput. Nah, itu statusnya kelihatan apakah dia hamil atau tidak hamil. Ketika ditulis hamil, dia akan menghitung periode kehamilan di tahun itu. Di tahun depan dia akan pindah ke yang tidak hamil. Ya Oh, berarti berarti sudah Asik, terakomodir ya. ya berarti Sudah Asik dia terakomodir. eh, hamil dan WUS dia sudah connect ya. Pada saat nah hamil Sudah. dia pindah ke. Nah ini ada Kaya dari Dinkes MAPI. Siapa nih? Sa- Saya izin dok. Nanti kalau kita bisa mengakses dashboard puskesmas dok, sebenarnya itu kelihatan dia ada kayak files through. Jadi apakah dia benar hamil atau tidak? Mungkin saya share screen juga ya dok ya. Ini saya coba Hmm, tes mendownload punya silakan. puskesmas. Jadi sebenarnya kalau di puskesmas dia terlihat ini dok, apakah dia hamil atau tidak ini data-datanya. Oh ini downloadnya ya. Ya ini kalau dia sudah melakukan penginputan kelihatan dok. Jadi true false apakah dia benar Hmm, hamil atau tidak. oke. Seperti itu dok. Jadi di status kehamilannya. Baik. Ya, karena teman-teman dari KIA MAPI sudah bergabung, mohon bisa dijelaskan di grup apa di Zoom meeting ini sebenarnya instruksi dari teman-teman KIA ke Puskesmas tentang pemberian TT itu seperti apa? TT atau TD lah, nggak tahu istilahnya di KIA. Apakah seluruh ibu hamil harus menerima 2 kali setiap kali kehamilan atau seperti apa? Silakan dari teman-teman KIA MAPI. Selamat sore, terima kasih dok.
atas kesempatannya. Maaf baru gabung terlambat. Eh, Dok, izin menjawab. Selama ini kami di KIA melakukan TT pada kehamilan itu melihat status TT-nya, Dok. Biasanya ditanyakan apakah sudah pernah mendapatkan atau belum. Kalau sama sekali belum pernah mendapatkan, kami mulai dari TT1. Kalau sudah pernah, kami melanjutkan, Dok. Demikian, Dok. Terima kasih. Oh, baik. Berarti sebenarnya prinsip-prinsip yang kita pakai di imunisasi sudah dilaksanakan. Teman-teman puskesmas yang bergabung itu penyampaian dari kami dan penyampaian dari KIA. Yang terjadi di puskesmas seperti apa? Coba berbagi dong. Kota 2, Bade, KB, yang lain-lain ini saya nggak tahu puskesmas mana. Coba buka mic dan sampaikan keadaan di puskesmas seperti apa supaya kita bisa perbaiki sama-sama. Sehingga datanya tidak lagi yang kolom jumlah sama kolom status ini sama semua dia punya angka. Silakan, siapa yang mau bicara? Ini kalau memang salah kita perbaiki, jadi nggak usah takut salah ya. Kalau sudah salah ya sudah terjadi. Yang kita pentingkan ke depan bagaimana supaya tidak salah lagi. Ayo puskesmas, Bade, Dokter Ratna, ada Yuliana, ada Elviana. Ayo silakan. Tidak ada. Coba Bel, itu kan. Permisi, teman-teman UNICEF dengan dari MAPI Pak Kabit. Ya, Dr. Gio. silakan Pak Agus. Saya izin live duluan. Pulang, Oh Bang. iya. Baik. Ya. Luar biasa ya. Pembelajaran luar biasa. Saya sangat senang sekali. Ya. Oke. Ya, Baik. silakan, Baik, silakan Pak Pak. Agus. Ya, Salam, hati-hati di Rati, jalan. Yuswa ya. Yo, Oke ya. Baik. Selamat sore. Ya, Pak selamat Gus. sore. Selamat sore. Ya. Ya, kembali lagi ke puskesmas. Ayo silakan. Iya dong, tolong dong sharing. Saya juga jadi penasaran apa sih yang terjadi. Ini nggak tahu dari mana ini, cuma dari Bade sama mana ya? Tadi saya lihat ada KB, KB ada kayaknya kota. terlempar dong. Tapi ini ada Yuliana, ada Elviana. Ini malu-malu kah atau takut-takut kah? Atau sambil masak, Dok? Kan mau buka. Mau buka puasa. Nama-namanya tidak menunjukkan mau buka puasa ini. Oh, begitu. Iya. Baiklah. Nah, ini repot kalau teman-teman tidak sampaikan. Oke, sudah. Kalau memang semua pemalu ini, Dokter Ratna juga masuk. Ini bagaimana? Cuma mau dengar, tidak berikan eh, situasi yang ada di puskesmas. Kalau begitu, kita akan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan Izin, susun Dok. edaran. Oh ya, Ivana, ya silakan. Izin kami dari kita dua, Dok. Yang kalau dari bidan-bidan, karena kebetulan saya juga bidan, Dok, kendala di kampung tuh karena kebanyakan ibu-ibu atau wanita usia subur sudah diberikan kartu, tapi kebanyakan hilang, Dok. Jadi kami kayak mau menentukan status imunisasinya itu agak repot, Dok. Nah, ada beberapa yang kami patokan dari kayak macam ibu datang dengan hamil anak kelima, itu berarti kami langsung kasih ke TT12. Kayak begitu, Dok. Terus kemudian kalau di kami, banyak teman-teman bidan juga yang belum mengerti tentang imunisasi tetanus. Makanya sering terkecoh kalau imunisasi tetanus sih, Dok. Oke, berarti pertanyaannya pada saat kalian keluarkan kartu biru kuning itu, belum berubah warna ya, masih biru kuning ya? Iya, Dok. Yo, 20 tahun lalu saya di puskesmas, kayaknya masih sama, biru kuning. Berarti pada saat kalian keluarkan biru kuning, kalian tidak catat. Nah, itu yang saya bilang tadi register. Jadi, setiap kali pengeluaran kartu biru kuning, harusnya kalian punya pencatatan
bahwa saat diterbitkan dia statusnya TT1 kah, 2 kah, 3 kah, 4, 5. Kemudian pemberian-pemberian berikutnya, tanggalnya juga selain ditulis di kartu, itu juga diisi dalam register. Mau registernya buku kah, mau Excel ya terserah. Yang penting ada pencatatan. Sehingga pada saat kita mau berikan TT berikutnya, itu sudah sesuai periode. Atau misalnya pas dia hamil, ini mau di TD lagi nggak? Nah, cek di register namanya ada atau tidak. Oh, namanya ada, berarti sekarang statusnya T berapa? Nah, tanggal T terakhir itu tanggal berapa? Sudah memenuhi persyaratan periode waktu untuk pemberian T berikutnya atau tidak? Kayak begitu ya, Ivana. Makanya kami Baik, Dok. eh, rencanakan untuk membuat aplikasi berbasis register. Sebenarnya seperti ASIK isinya. Tapi karena kalian belum maksimal penginputan ASIK-nya ya, terpaksa kita bikin seperti itu. Kalau enggak, kami enggak punya data di dinas. Data yang kita akan dapat ya kayak PWS itu. Jumlah dan status ya semuanya angkanya sama. Enaknya, karena untuk ibu hamil, denominatornya adalah ibu hamil, cuma 2000-an, angkanya seakan-akan besar, kita 41%. Tapi pada saat yang WUS, dia juga angka absolutnya sama, katakanlah 40% dari 2000, ya berarti sekitar 800-an ya. Angka 800-an ini di kolom jumlah dan kolom status dia sama-sama 800, denominatornya sudah beda. Jadi pada saat kita mau mengisi TDWUS, hitungan cakupan dibagi 14 atau 13.000 terhadap jumlah yang sama 800. Nah, itu jadi rendah sekali. Padahal kalau kita betul-betul laksanakan TDWUS yang tidak hamil, itu akan berpengaruh pada cakupan TDWUS secara keseluruhan, hamil dan tidak hamil, ataupun hanya di yang tidak hamil. Nah, sekarang saya tidak punya data sama sekali untuk yang tidak hamil. Karena yang tidak hamil nilainya kecil sekali, sementara denominatornya itu besar sekali. Gitu. Jadi teman-teman, kita akan bantu, teman-teman tidak repot, tetapi dibutuhkan ketelitian dan kedisiplinan pada saat menginput aplikasi yang nanti kita akan bagikan. Mudah-mudahan sesudah libur panjang ini kita bisa kirimkan, karena ini berlaku untuk semua program unit ya, dari 1 sampai 8, termasuk imunisasi program unit 2 akan dapat aplikasi juga. Nah, saya rasa semua clear ya, kita dengan KIA ternyata satu juknis lah, boleh dibilang begitu, satu pandangan. Kita tinggal akan memberikan penegasan melalui edaran kepala dinas. Kita akan susun dari P2 supaya teman-teman di puskesmas atau di rumah sakit tidak perlu berdebat lagi soal siapa yang senior, junior harus dengar. Kalau senior bilang setiap kali hamil 2 kali, ya kita harus ikut. Jadi 5 kali hamil, 10 kali kasih. Sementara yang seperti Dokter Rati tadi sampaikan bahwa itu membuang-buang vaksin sebenarnya. Karena kita berikan belum periode waktunya, tetap kita akan berikan ulang sesuai periode waktu pemberian sebelumnya, bukan pemberian yang disisipan itu. Ya, kalau baca dulu saya ikut pelatihan, dia bilang mau dikasih berkali-kali pun dia punya maksimal kan tetap 25. Makanya WUS hamil itu ditetapkan 15 sampai 39 tahun. Sehingga sampai dia umur 40 tahun tank, dia masih terlindungi dengan 5 kali pemberian TD, di mana 4 kalinya adalah berbentuk booster. Oke, menarik sekali pembahasan kita sore hari ini, dan ternyata kita bisa ketemu masalahnya di mana, dan kita akan coba perbaiki supaya kualitas data, bukan cuma sekedar kuantitas, kualitas data betul-betul kita jaga, sehingga akurat dan orang yang membaca
publikasi kita, entah di PowerPoint, entah di buku, entah di website pemerintah kabupaten, eh, tidak bias, tidak salah menginterpretasikan data yang kita taruh. Karena data yang kita taruh pasti bukan angka. Kemungkinan besar ya berbentuk persen ya, atau rate, angka. Jadi bisa saja interpretasinya salah sehingga pada saat mereka bahas di koran lah, di mana lah, kita bisa ribut nanti. Apalagi pimpinan daerah misalnya. Oke, teman-teman dari UNICEF, dari UNICEF aja ya, dari provinsi udah keluar tadi, Pak Agus yang Dari maju. Gapai, Dok, ada. Oh, dari Gapai ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan vaksinasi TD, kalau masih ada. Dari saya sih sudah cukup ya, Dok, tapi bersyukur juga ya ada panggilan diskusi dari Dokter Gio ini. Jadi kita juga memikirkan kemungkinan situasi yang sama di kabupaten lain dukungan kami. Eh, Pertanyaan saya adalah apakah saya boleh dapat recordnya, Dok, pertemuan hari ini? Bisa dok, bisa. Segera Oke. sesudah Zoom, seperti biasa saya akan upload ke YouTube bidang kedua Oke. dok. Silakan Oke. diambil di sana. Baik, Dokter. Terima Ya. kasih banyak. Silakan ya teman-teman dari Gapai. Mungkin saya izin dok, saya nambahin dikit terkait TTWUS juga sebenarnya. Mungkin saya lihat, mungkin teman-teman dari Puskesmas juga nanti boleh klarifikasi juga ya. Terkadang ini ada pemahaman juga dok kalau pemberian TTWUS itu harus tunggu berapa minggu, tunggu trimester kedua, ketiga. Mungkin nanti sebenarnya kalau TTWUS itu aman diberikan selama masa kehamilan. Jadi mau kontak satunya, kelas satunya masih masih trimester satu, masih mungkin 4 sampai 8 minggu itu boleh diberikan TTWUS seperti itu, imunisasi TD seperti itu. Ini yang masih terkadang juga jadi kendala dok, capaiannya rendah karena menunggu eh, usia kehamilannya minimal 12 minggu. Padahal nanti kadang belum tentu juga dia akan kembali lagi untuk pemeriksaan kehamilan selanjutnya. Mungkin itu dok dari saya tambahan sedikit. Oke, Makasih. Dokter Ati mungkin atau Dokter Husni bisa tambahkan pertanyaan saya terkait dengan Joshua baru bilang statement tadi. Apakah ada situasi-situasi tertentu pada sebuah kehamilan yang bisa mencegah pemberian TD atau kesannya menunda atau seperti apa? Mungkin ada kondisi-kondisi khusus di saat kehamilan atau penyulit atau komplikasi. Silakan Dokter Husni atau Dokter Ati. Mungkin Dokter Husni ya. Iya dok, halo ya. Setahu saya sih nggak ada ya dok ya, kecuali memang ibunya ada riwayat pemberian vaksin sebelumnya, ada alergi atau shock atau apa gitu, itu baru nggak boleh gitu. Tapi kalau di luar itu sih sebetulnya nggak ada. Misalnya atau misalnya ibunya lagi sakit barangkali ya, karena kan pengaruh ke pembentukannya, kekebalannya juga. Terus itu yang saya tahu dok. Terus yang kedua dok tadi mungkin terkait dengan screening ya. Sebetulnya kan untuk screening TTWUS ini kan tidak harus ada catatan. Jadi dari keterangan ibu pun misalnya kan dia bisa mengingat ya pada saat dia hamil, apakah dia pernah disuntik ya. Kalau dia bisa ingat-ingat itu pun sudah bisa jadikan dasar. Dan kalau misalnya, nah yang jadi pertanyaan saya sekarang kan oke tadi kita punya register, tapi kalau kadang kecenderungan gini, kalau misalnya ibu udah dikasih kartu sekali, terus nanti ibu hilangkan gitu ya. Nah yang berikut-berikutnya ibu tuh nggak ada catatan cadangannya gitu. Nah mungkin ini salah satu yang harus dipikirkan juga gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu pas datang ibunya kehilangan catatan atau apa, terus kemudian kita sudah lakukan screening, kita bertanya, dan pada saat kita bertanya kita tentukan status imunisasinya apa, harusnya ibunya dapat kartu yang baru, tapi diingatkan baik-baik lagi ya, bahwa tolong kali ini jangan hilang lagi gitu. Kalau enggak nanti kejadiannya akan berulang-ulang terus. Kalaupun memang ibu nggak bisa menjelaskan sama sekali statusnya, harusnya tidak perlu ragu ya untuk bisa menentukan status TD-nya apa gitu ya. Karena ya bisa dianggap tidak pernah begitu dan langsung aja diberikan dari pertama dan diinikan gitu ya.
daripada miss gitu kelewat kesempatannya, ya lebih baik lakukan seperti itu dok. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, makasih dok. Jadi saya klarifikasi bahwa aman ya untuk seluruh trimester. Kemudian tidak ada eh, situasi khusus kecuali alergi ya. Alergi dan ibunya lagi sakit tadi dok. Oh ya, oke. Karena Sakit yang model bagaimana dulu nih? dokter Husni, Iya dok, kan nanti saya akan cek lagi ya dok ya kriteria sakitnya seperti apa. Yang jelas kan kalau standarnya vaksin itu ya kalau misalnya ibunya lagi demam sama nggak cuma anak ya pasti kita nggak bisa kasih ya seperti itu dok. Tapi nanti kok yang lain-lain saya akan coba share referensinya buat dokter. Ya, baik. Karena teman-teman saya lagi paksa, karena teman-teman ini lagi malas ini di ruangan. Saya sudah perintahkan dari tahun lalu bulan Juni untuk membuat pedoman tingkat kabupaten malah belum selesai-selesai. Ya, salah satu keuntungan belum selesai ya kita masih bisa melengkapi dengan hal-hal seperti ini ya. Ya, itu efek sampingnya belum selesai. Tapi harusnya sudah selesai dan ini misalnya jadi tambahan atau revisi. Oke, baik. Terima kasih dari Dr. Husni sudah memperkaya eh, rencana penyusunan pedoman kami. Oke, dari teman-teman yang lain, dari Gapai, Opin, silakan. Eh, baik, Dok. Terima kasih. Kalau dari saya, sebenarnya mungkin satu saja ya terkait dengan data yang tadi ya. Mungkin sebelum teman-teman mengirim data ke kabupaten, sebaiknya di antara program di puskesmas tuh harus ini kembali, dicek kembali, disamakan dulu datanya sehingga data yang dikirim ke kabupaten tuh data yang memang sudah menjadi data lengkap yang diisi oleh teman-teman ya, sehingga di kabupaten teman-teman di kabupaten juga pada saat merekap juga harus divalidasi kembali antara dua program supaya tidak ada di satu program datanya berbeda dengan program yang lain. Itu saja sih dok. Oke, terima kasih. Ya, kami sudah mendalami itu untuk tahun ini karena tahun lalu saya bilang teman-teman ini tahun latihan. Nah, 2025 tidak ada lagi cerita latihan. Jadi kalau bilang koordinasi ya betul-betul duduk bukan cerita-cerita di luar, tapi duduk dan sama-sama pegang data kemudian eh, melakukan verifikasi dan validasi sama-sama. Baik, teman-teman Puskesmas sudah dengar ya. Jadi tolong sebelum melakukan finalisasi data untuk dikirim ke kabupaten atau pada saat teman-teman menyusun paparan untuk mini log, kalau dilaksanakan ya, saya berharap dilaksanakan karena paparan-paparan cakupan di mini log itu penting untuk menjadi referensi teman-teman melakukan kegiatan di bulan-bulan berikutnya. Jangan di mini log bicara-bicara hal-hal yang lain ya. Justru harusnya bicara hal-hal seperti itu karena mau menyusun RTL untuk kegiatan di bulan berikutnya. Dari mana lagi nih? Ini Xiaomi, saya nggak tahu siapa ini Xiaomi. RY juga nggak tahu siapa. Teman-teman dari KIA, tadi siapa ya? Riana dok. Oh, Riana. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Dari saya kayaknya tidak ada dok karena saya dengar tadi kayaknya cukup sama pemahamannya. Yang paling penting itu adalah koordinasi data biar kita di kabupaten itu tidak berbeda datanya, biar sama begitu dok. Kalau saya dari itu saja sih dok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan koordinasi yang sudah eh, menjalani latihan tahun lalu, tahun ini sudah tidak pakai latihan ya. Memang betul-betul harus eh, terlaksana dengan baik. Teman-teman dari Puskesmas, masih ada yang mau disampaikan? Ini lebih banyak mendengar ini. Dokter Sore Atta, dok, silakan. iya hadir dok. Baik dokter, terima kasih untuk waktunya. Izin dokter menanggapi soal imunisasi untuk kita di lapangan, terlebih di puskesmas dok, memang masih banyak kekurangan. Kita kebanyakan di sini
teman-teman itu memberikan 1 kali imunisasi pada setiap ibu hamil, Dok. Ya dengan itu mungkin kedepannya kita akan lebih berbenah lagi, Dok, terkait yang sudah dibicarakan sore ini. Nanti akan disampaikan juga ke teman-teman di ruang KIA, HNC untuk memperbaiki proses kegiatannya, dokter. Banyak juga mungkin rekan-rekan bidan yang sudah agak lama, mereka kurang update. Misalnya kita sering rapat pertemuan, mereka tidak hadir. Update terbaru untuk setiap program, dokter. Terima kasih, dok. Baik, baik. Makanya kami akan tindak lanjuti pertemuan sore hari ini dengan menyusun surat edaran Kepala Dinas terkait dengan penegasan hal-hal yang kita sudah bahas, mulai dari pelaksanaan sampai pada pencatatan dan pelaporan terkait imunisasi khususnya untuk TD ya pada wanita usia subur baik hamil maupun tidak hamil. Tapi bagi seluruh puskesmas yang bergabung, tolong ingat bahwa kita semua perlu register ya. Kami akan bantu, tetapi teman-teman harus rajin input, semua pelayanan harus dicatat, dan catatnya bukan pulang pusling cuma bilang TD1 2 orang, TD3 4 orang. Ya kalau begini kita nggak tahu kan yang satunya ini siapa. Jangan sampai dia datang di puskesmas, kita kasih TD1 lagi ulang. Seperti Dokter Husni bilang tadi, saya setuju, tetapi di sisi lain kita harus punya register sehingga kalau kartu hilang, kita terbitkan kartu baru sudah dengan data yang kita punya di puskesmas. Tinggal lihat aja di register, isi nama begini langsung cari, langsung ketemu. Oh dia sekarang TD3, TD1, TD2-nya tanggal sekian, tinggal kita tulis di kartu baru kemudian serahkan. Kalau memang kurang, tolong langsung menyurat dan minta logistik kartu ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kita akan cari akal bagaimana dapat untuk kirim ke puskesmas. Kalau memang itu kurang. Tahun 2005, waktu saya di puskesmas, pernah saya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Saya dulu di Merauke. Saya datang dan saya ketemu pengelola imunisasi Pak Arif dulu itu. Mungkin pensiun sekarang. Saya bilang, Pak, saya perlu kartu TT sebanyak mungkin yang Bapak bisa kasih. Kenapa, Dok? Karena beberapa bulan ini, 2 bulan atau 3 bulan pertama kali saya jadi kapus di sana dan saya pusling ke semua kampung. Saya ketemu begitu banyak US yang semuanya tidak punya kartu biru kuning itu. Jadi saya bilang, di bulan berikut, semua kartu ini kita akan distribusikan dan kita buat register. Supaya kita tahu si A, si B, si C sudah pernah dapat atau tidak. Berdasarkan laporan manual karena tidak ada register sebelumnya. Kalau dia bilang pernah disuntik di lengan kiri ke lengan kanan kah, pada saat dia hamil atau tidak hamil, tapi disuntik di situ, pada saat dia sudah dewasa, kita asumsinya TT. Sehingga kita akan anggap semua TT1 sudah. Untuk orang-orang yang mengaku begitu. Kita tidak bisa bilang nanti, tanya berapa kali disuntik situ. Aduh, kayaknya 2 kali atau sekitar 3 kali. Wah, repot kalau begitu. Jadi saya ambil jalan pintas. Semua yang mengaku begitu kita clearkan dia punya TT1. Dan asumsinya pasti sudah lewat dari 1 bulan. Jadi langsung kita berikan TT2 waktu itu, kemudian tulis tanggal, dan di register kita langsung tulis TD1 dianggap sudah, berdasarkan jawaban lisan dari penerima vaksin, dan TD2 kita langsung tulis tanggal. Nah itu saya nggak tahu apakah di puskesmas saya itu orang udah lanjutkan ke tidak, tapi itu yang saya kerjakan dulu. Sehingga sangat membantu pada saat kita membuat laporan dan seakan-akan kita punya cakupan, tiba-tiba hebat sekali, bagus sekali. Orang Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke saat itu bingung. Dia bilang, Dok, kenapa bisa begini? Ya, karena kita bikin tuh. Ini bukan laporan hasil manipulasi, tapi memang ini. Ya, karena sebelum-sebelumnya jelek. Ya, itu yang kita ubah di tahun itu. Kita disiplinkan pencatatan dan pelaporan, dan hasilnya apa? Pelayanannya gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Tapi pada saat kita bicara disiplin, pencatatan, dan pelaporan, hasil yang diperoleh
cakupan tiba-tiba meningkat semua. Jadi teman-teman, pencatatan dan pelaporan itu satu paket dengan pelayanan. Kita tidak dibilang kerja kalau kita tidak punya pencatatan dan pelaporan. Tapi kurang ajar kalau punya pencatatan dan pelaporan, tapi tidak kerja. Nah, jadi yang paling pas adalah kerja, catat, lapor. Gitu. Ya, teman-teman Puskesmas, itu titipan dari kami bidang kedua. Mudah-mudahan di kemudian hari jadi lebih baik dibanding data kita tahun 2024. Sekali lagi, bukan cuma soal kuantitas, tetapi kualitas data itu kita harus perhatikan. Karena data yang kita hasilkan akan dipublikasikan di berbagai macam tempat, lokasi, dan sebagainya. Nah, data ini bisa diakses oleh siapa saja dan akan terjadi bias atau persepsi pada saat kita memberikan data yang tidak akurat, kualitas data yang rendah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Kalau masih ada, silakan. Izin dok, Ya, ya. izin dok mau bertanya dok. Oh ya, silakan. Izin dok mau bertanya. Ya. Dok, bagaimana kira-kira kita menentukan status imunisasi pada ibu hamil? Nah, kalau kebanyakan kita tanya ke ibu hamil, banyak ibu hamil yang tanya waktu bayi usia dari 2 sampai 4 tahun pernah diimunisasi gak? Mereka lupa. Kemudian ada ibu yang tidak sekolah SD. Nah, tanya kartu imunisasi tetanus juga katanya hilang. Kira-kira kita menentukannya Anggap bagaimana, TD1. dok? Kalau Berikan saat itu berarti dan anggap dimulai dari TD1. awal ya dok? Iya. Tadi seperti yang Dokter Husni Baik, sampaikan, dok. kita langsung mulai saja. Jadi pada saat kalian meragukan story dari orang itu, anggap dia TD1. Ya, lebih baik terlambat, lebih baik kita buang vaksin daripada kita tidak memulai sama sekali. Dan kita merasa dia TD berapa ya? Ya, mending anggap saja TD1 dan kita mulai dari awal. Itu lebih baik melindungi dengan cara seperti itu daripada kita tidak berikan sama sekali. Begitu ya, Ivana ya, dan teman-teman puskesmas Baik lain. dok. Ya, Terima kasih dok. ya. Ada lagi, teman-teman puskesmas? Pak Hence ada gabung ini. Jangan sampai dia bicara imunisasi malaria kah? Saya menyimak saja, dok. Oh ya, baik. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada pembelajaran hasil baik dari malaria yang bisa diterapkan di imunisasi mungkin. Kalau ada, Lanjut dulu, dok. oke. Iqbal Baik, kalau izin sudah dulu tidak ya. ada, saya sampaikan terima kasih banyak untuk semua peserta Zoom pada sore hari ini. Mohon maaf kalau kami sangat mendadak karena saya menganggap ini penting dan saya baru temukan tadi. Tadi saya panggil pengelola imunisasi sama Mila dan saya tegur. Saya bilang harusnya pekerjaan saya bukan ini. Nah, ini kan terlalu detail, terlalu teknis. Nah, kalau saya sudah memulai jalan ini, tolong dikelola bersama kepala seksi supaya kualitas data ke depan jadi lebih baik dan bukan karena saya ada di sini. Siapapun yang ada di jabatan saya perlu mendapatkan data yang terbaik dari teman-teman yang mengelola. Makanya di sini namanya pengelola, sementara teman-teman di lapangan namanya petugas. Petugas program unit 2, petugas imunisasi. Di sini pengelola imunisasi. Kalau orang mengelola ya bicaranya ya sampai detil, ya hasil evaluasi dan analisisnya kemudian sampaikan ke saya RTL-nya supaya saya bisa tindak lanjuti. Itu saja mungkin yang jadi pembicaraan kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman UNICEF, Gapai sudah meluangkan waktu, terutama Dokter Ati tadi yang langsung jemput bola di grup kita mitra kerja. Sampaikan terima kasih saya ke pimpinan sudah
memberikan tugas asistensi teknis pada teman-teman dari UNICEF dan Gapai. Untuk teman-teman puskesmas, berapapun yang hadir, Anda adalah orang-orang yang beruntung yang bisa mendengar langsung dari pakar-pakarnya yang ada di sini ya, teman-teman UNICEF dan Gapai ini pakar-pakar, karena mereka cuma belajar itu. Sementara kan kita belajarnya gado-gado. Ya, mereka punya spesialisasi dan mereka sudah memberikan banyak sekali pencerahan dan informasi. Yakin bahwa itu semua benar, karena mereka punya pekerjaan hari-hari urus ini, ya, mendampingi kabupaten kota, provinsi, dan puskesmas, memberikan technical assistance, bimbingan teknis, supaya kita jadi lebih baik dalam mengelola program. Selamat berbuka bagi yang mau berbuka, atau mungkin selewat. Ya, Dr. Husni, ya, selamat berbuka dan menyambut Idul Fitri ya, tinggal beberapa hari. Semoga dimampukan. Teman-teman yang tidak puasa, dicari takjil sudah. Bawa ke P2K kalau ada yang dekat. Ini ada Silva ini. Ya, sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Video rekaman ini teman-teman bisa akses di YouTube-nya Bidang P2. Sudah dibagi ke semua grup. Silakan nonton, silakan download, dan silakan sosialisasikan isinya ke semua teman-teman yang ada di puskesmas. Karena teman-teman imunisasi di puskesmas tidak bekerja sendiri, tidak selalu ikut pusling dan posyandu. Yang melakukan adalah seluruh teman-teman di puskesmas yang berstatus profesi bidan, dokter, dan perawat. Sekali lagi, tidak boleh melakukan penyuntikan jika bukan bidan, dokter, dan perawat. Karena tidak sesuai kompetensi, bisa dianggap malpraktek. Jadi tolong ini dipraktekkan di puskesmas masing-masing. Selamat sore untuk kita semua. Tuhan memberkati semua niat baik dan aksi nyata kita di lapangan. Sampai ketemu di Zoom meeting berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima Makasih, kasih, Dok Dokter. Indi. Terima kasih, Sore. Dok. Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama semua. Selamat sore. Terima kasih udah gabung. Makasih, Dok. Ya, Dok. Izin live. Ya, sama izin live ya, semua bisa akses di YouTube Bidang P2. Dalam waktu 1-2 hari ini sudah tersedia nanti di YouTube kami. Izin live ya, saya tutup ya.